Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ketua Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Sekretaris Panitia Ujian Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji 1. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji 2, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji 3, dan teman-teman semua yang telah berkenan hadir dalam ujian sarjana pada pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetyo, NIM 621141951 dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Dengan bangga, saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Servis Bawah Bola Voli menggunakan metode latihan beban botol berpasir dan latihan drill. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya sebelum melakukan penelitian ini adalah karena dalam permainan bola voli tidak bisa sembarang dilakukan. Ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Selain ada beberapa aturan, teknik dasar dalam permainan bola voli juga harus dikuasai dengan baik. Teknik dasar utama dan sekaligus pembuka dalam permainan bola voli adalah servis. Berdasarkan hasil pengamatan pada proses pembelajaran di kelas 7A SMP Negeri 1 Lendah, Kulon Progo, didapatkan hasil yaitu masih banyak siswa yang belum menguasai teknik dasar servis bawah dengan baik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah yaitu masih banyak siswa di kelas 7A yang belum bisa melakukan servis bawah dengan baik. Selanjutnya, dalam penelitian kali ini juga karena luasnya permasalahan dan terbatasnya kemampuan peneliti, maka peneliti membatasi permasalahan yaitu meningkatkan kemampuan servis bawah bola voli menggunakan metode latihan beban botol berpasir dan latihan drill. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan servis bawah bola voli siswa setelah diberikan tindakan menggunakan metode latihan beban botol berpasir dan latihan drill. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat menambah pengetahuan peneliti tentang karya ilmiah. Lalu dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan servis bawah dalam permainan bola voli pada siswa di kelas 7A SMP Negeri 1 Lendah, Kulon Progo. Lalu dapat juga dijadikan sebagai variasi metode latihan saat proses pembelajaran berlangsung. Kerangka berpikir dan hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti membentuk kerangka berpikir seperti pada gambar atau grafik berikut ini. Pada kondisi awal, kemampuan servis bawah siswa tergolong masih rendah. Setelah itu, setelah diberikan tindakan melalui metode latihan, dan pada saat proses pembelajaran sikap dan partisipasi siswa tinggi, maka didapatkan hasil yaitu peningkatan kemampuan servis bawah pada siswa. Peneliti
Dalam penelitian ini juga membentuk hipotesis, yaitu terjadi peningkatan kemampuan servis bawah bola voli melalui metode latihan beban botol berpasir dan latihan drill pada siswa di kelas 7A SMP Negeri 1 Lendah Kulon Progo. Subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa subjek, yaitu siswa di kelas 7A SMP Negeri 1 Lendah tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 31 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 18 perempuan. Penelitian ini melibatkan objek penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran servis bawah bola voli menggunakan metode latihan beban botol berpasir dan latihan drill. Lalu, hasil belajar servis bawah bola voli siswa di kelas 7A SMP Negeri 1 Lendah. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu berlangsungnya penelitian ini adalah antara 20 Maret sampai dengan 20 Mei tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Selanjutnya ada perencanaan tindakan per siklus. Rencana tindakan ini dilakukan dalam 2 siklus. Pada siklus pertama, melalui beberapa tahapan, dan pada siklus pertama juga dilakukan pada 2 pertemuan. Begitupun pada siklus kedua juga sama, dilakukan 2 pertemuan. Pada siklus pertama diawali dengan perencanaan. Pada perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan meliputi merencanakan pembelajaran dengan materi servis bawah bola voli menggunakan metode latihan beban botol berpasir dan latihan drill. Selanjutnya, menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Lalu, menyiapkan materi tentang servis bawah bola voli dan mengenai metode apa yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Lalu selanjutnya menyiapkan instrumen tes penilaian servis bawah bola voli. Selanjutnya pada pelaksanaan tiap siklus dilakukan sebanyak 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, materi yang digunakan adalah tentang metode latihan beban menggunakan botol berpasir. Dan pada pelaksanaan pertemuan kedua diterapkan metode latihan drill. Setelah proses pelaksanaan selesai, maka dilanjutkan dengan pengamatan, yaitu dengan mengamati hasil dari belajar siswa setelah dilakukan tindakan pada proses pelaksanaan. Setelah pengamatan selesai, maka dilakukan refleksi. Refleksi dilakukan guna mendapatkan hasil apakah proses pembelajaran pada siklus 1 ini akan diberhentikan atau harus dilanjutkan ke siklus kedua. Pada penelitian kali ini dilanjutkan pada siklus kedua. Pada siklus kedua, urutan kegiatannya juga sama seperti pada siklus pertama, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Lalu ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah tes hasil belajar berdasarkan bentuknya. Pada penelitian ini menggunakan tes perbuatan, yaitu praktik servis bawah dalam permainan bola voli.
Tes pada kali ini juga dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 tahapan, yaitu pada saat pretest, pada siklus 1, dan tes pada siklus kedua. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembaran tes. Lembaran tes ini digunakan untuk mengukur keterampilan atau kemampuan masing-masing siswa saat melakukan praktik servis bawah bola voli dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh instrumen yang akan digunakan dalam proses penelitian. Dalam instrumen pengumpulan data kali ini, aspek yang dinilai ada 3 tahapan, yaitu pada proses persiapan, pada perkenaan, dan akhir. Pada proses persiapan ada 3 aspek, pada proses perkenaan ada 3 aspek, dan yang terakhir ada 1 aspek yang akan dijadikan sebagai acuan, sebagai bahan penilaian. Selanjutnya ada analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif persentase, yaitu dengan menghitung nilai rata-rata kemudian menghitung persentase ketuntasan klasikal belajar masing-masing siswa. Proses menghitungnya yang pertama menentukan nilai rata-rata kelas. Nilai rata-rata kelas didapatkan dengan rumus jumlah nilai semua siswa dibagi dengan jumlah siswa. Selanjutnya menentukan tingkat tuntas belajar klasikal. Dihitung dengan cara jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 75 dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes kemudian dikali 100. Kriteria ketuntasan belajar yang didapatkan yaitu jika siswa mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka siswa dianggap tuntas. Tapi jika siswa mendapatkan nilai kurang dari sama dengan 75, maka dianggap tidak tuntas. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini diperoleh dari tes kemampuan servis bawah selama penelitian berlangsung. Hasil tes didapatkan pada 3 tahapan, yaitu pada pretest, siklus 1, dan siklus 2. Berikut ada tabel tentang hasil penelitian. Pada kolom pertama ada jumlah nilai. Jumlah nilai pada pretest yaitu 1998. Pada siklus 1 1810 dan pada siklus 2 2487. Kemudian ada rata-rata nilai. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa saat praktik servis bawah pada tes pretest yaitu 64,45. Pada siklus 1 75,41, sedangkan pada siklus kedua mengalami peningkatan sebesar 88,82. Selanjutnya ada jumlah siswa yang tuntas dalam praktik tes servis bawah. Pada pretest hanya ada 6 siswa yang tuntas. Pada siklus 1 13 siswa tuntas, dan kemudian pada siklus kedua ada 23 siswa yang tuntas. Persentase ketuntasan siswa saat proses pembelajaran pada praktik servis bawah yaitu pada pretest 19,35%, kemudian mengalami peningkatan di siklus pertama sebanyak 54,16%, dan kemudian mengalami peningkatan lagi kepada siklus kedua sebesar 82,14%.
Selanjutnya ada pembahasan. Pada saat pretest hanya ada 6 siswa atau 19,35% yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Kemudian dengan hasil itu maka dilakukan tindakan pada siklus pertama. Siklus pertama dilaksanakan melalui 2 pertemuan, yaitu pada tanggal 3 dan 10 April 2023. Setiap pertemuan berlangsung selama 3 jam pelajaran atau 3 dikali 40 menit. Pada pertemuan pertama siklus pertama, materi yang diberikan adalah latihan beban. Latihan beban dilakukan sebanyak 15 dan 25 repetisi di setiap setnya. Kemudian pada siklus kedua dilakukan latihan drill, itu sebanyak 7 dan 15 repetisi setiap siswa. Kemudian hasil belajar pada siklus pertama sebanyak 13 siswa atau 54,16% sudah mencapai ketuntasan belajar. Kemudian dilanjutkan pada siklus kedua, dilaksanakan pada 2 pertemuan, yaitu pada tanggal 17 April dan 8 Mei 2023. Setiap pertemuan berlangsung selama 3 jam pelajaran. Pada pertemuan pertama siklus pertama, dilakukan latihan beban sebanyak 20 dan 35 repetisi oleh setiap siswa. Dan kemudian dilanjutkan pada pertemuan kedua siklus kedua, diberlakukan latihan drill dengan jumlah 10 dan 20 repetisi tiap siswa. Kemudian hasil dari pembelajaran di siklus kedua didapatkan hasil sebanyak 23 siswa atau 82,14% sudah mencapai ketuntasan. Itu artinya penelitian dapat dihentikan pada siklus kedua karena hasil 82,14% sudah melewati batas minimum, yaitu 80%. Simpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan simpulan, yaitu terjadi peningkatan kemampuan servis bawah dalam permainan bola voli menggunakan metode latihan beban botol berpasir dan latihan drill. Hal ini dibuktikan dengan catatan pada saat proses pembelajaran melalui lembaran tes servis bawah, nilai rata-rata dan presentasi ketuntasan klasikal pada pretest siklus 1, siklus 2 selalu mengalami peningkatan di setiap pertemuannya. Kemudian saran, peneliti memberikan saran bagi guru, yaitu sebaiknya metode mengajar ditambah lagi, menggunakan beberapa metode sehingga tujuan pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik. Bagi sekolah, untuk dapat memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang ada. Saatnya bagi siswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan mendengarkan serta melakukan arahan yang telah diberikan. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Dr. Randa Witarti Rahayuningsih selaku guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Lendah Kulon Progo
dan juga keluarga besar IKOR FIK UNES. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.